Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin hari ini kita lanjutkan ya. Saya tadinya mau sampaikan materi langsung dari Microsoft Access ya, tapi karena ini apa namanya, kayaknya jadwal kuliah akan mundur, jadi karena angkatan yang baru juga ini baru mulai Oktober ini, jadi saya tuntaskan dulu ya materi yang udah saya sampaikan tentang database biar apa pemahamannya lebih lengkap gitu ya. Oke, saya langsung share screen. Oke, ini database. Kita langsung masuk ke ini. Kemarin kan kita sudah sampai ke historical file, backup, sama working file ya. Kita masuk ke akses dan organisasi file. Yang kemarin juga sudah dibahas juga sebagian. Oke, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan akses dan organisasi file. Jadi akses file atau file akses ini adalah suatu metode yang menunjukkan bagaimana suatu program komputer akan membaca record-record dari suatu file. Jadi situ bagaimana si record ini dibaca ya oleh kita sebagai pemakai dari data yang atau database-nya ya. Nah, file ini diaksesnya ada dua cara, yaitu sequential sama direct access atau random access. Ini juga sudah saya jelaskan perbedaannya. Kemudian organisasi file adalah pengaturan dari record secara logika di dalam file dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jadi ada direlasikan ya antara satu database dengan database yang lainnya. Oke, kemudian ini file root atau sequential ini juga sudah dijelaskan. Kemudian file root berindeks. Nah, ini file root berindeks ini adalah atau indeks sequential file ini adalah sering disebut dengan ISAM, Index Sequential Access Method. Ini merupakan file dengan organisasi urut. Jadi sequential organization, tetapi dia bisa diakses secara langsung karena diurutkan. Misalnya kalau database mahasiswa diurutkan berdasarkan nomor pokok, maka nomor pokok yang paling kecil yang akan berada di paling atas. Nah, tapi bisa juga dibalik, mau nomor pokok yang terakhir yang paling atas itu juga bisa ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Begitu juga dengan kode barang ya. Atau bisa diurut berdasarkan alfabetis ya. Kalau nama berdasarkan alfabetis. Jadi huruf yang pertama adalah huruf A. Yang berikutnya, jadi yang namanya A semua akan diurutkan. Nah, itu memudahkan di dalam mengakses file gitu ya. Walaupun dia sekuensial tadinya. Dengan diindeks itu bisa memudahkan. Kemudian file akses langsung atau direct access file atau disebut juga dengan file alamat langsung atau direct access file. Ini merupakan file dengan organisasi acak atau random organization dengan pengaksesan langsung atau direct access. Nah, ini saya ibaratkan seperti sekarang dengan dunia digital, apapun itu bisa diakses secara langsung, ya dimanapun, kapanpun. Semua data ya, baik data berbentuk teks, gambar, maupun video, atau data-data yang numerik gitu ya. Nah, ini banyak yang sekarang bisa kita akses. Seperti salah satu fungsi Google itu adalah search engine. Jadi mereka membuat engine yang bisa mengakses semua data yang ada di dunia ini. Nah, tentu mereka akan membuat database-nya mana saja data yang bisa diakses dan yang boleh diakses oleh kita gitu ya. Nah, banyak search engine yang lain tapi sekarang kalah sama Google ya. Kemudian yang lain juga kayak YouTube juga punya search engine. Jadi dia mencari atau dia akan mengikuti perintah kita untuk mencari konten YouTube tertentu ya. Oke, kemudian organisasi file ini disebut dengan organisasi
file tradisional atau konvensional karena telah ada sebelum struktur database dikembangkan. Nah, organisasi file database dapat berbentuk struktur data berjenjang atau hierarchical data structure. Jadi struktur data berjenjang. Nanti kan ada induknya, ada anaknya, biasanya disebut dengan istilah parent child ya. Database bapak anak. Nanti mungkin ada anaknya lagi, atau ada kalau di sini ada bapak, anak, cucu, sama mungkin di bawah cucu ya. Nah itu tergantung dari kebutuhannya. Tapi biasanya hanya yang paling banyak adalah hubungan dari bapak anak. Jadi 2 level. Ini nanti kita bisa lihat di contoh normalisasi ya. Oke, kemudian di sini struktur data jaringan. Jadi database tadi yang tadi konvensional berkembang menjadi hierarchical database, kemudian menjadi network database atau network data structure ya, structure. Network data structure dan struktur data hubungan. Nah, ini relational data structure. Ini yang nanti di tugas 7 itu Anda ditugaskan untuk membuat relational data structure. Jadi bagaimana database yang pertama, kedua, ketiga itu bisa berhubungan. Jadi kalau yang kemarin sudah mencoba, nah sekarang secara formal itu tugasnya harus membuat relational data structure. Jadi kalau yang kemarin tidak diwajibkan untuk membuat relasi datanya. Struktur data hubungan merupakan organisasi file database yang terbaru dan mudah dipahami. Struktur data hubungan atau relational database ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, file dalam bentuk tabel yang persis dengan file urut. Kemudian hubungan antara record didasarkan pada nilai dari field kuncinya. Jadi kalau misalnya field kuncinya nomor pokok, maka nomor pokok ini ada di beberapa file, kemudian nanti bisa dihubungkan ya. Jadi bukan berdasarkan alamat atau pointer, jadi berdasarkan field kuncinya ya. Oke, kemudian kita masuk ke database management system. Ini sudah dijelaskan ada 2 bagian di DBMS, ada DBMS sendiri. Itu adalah software yang memelihara, menyimpan, dan mengolah data yang tersimpan dalam satu database. Jadi kumpulan database itu DBMS ya, kemudian ada DBAS, ya, Database Application Software. Itu sebuah aplikasi yang memudahkan pengguna untuk mengakses data yang tersimpan dalam DBMS. Ya. Jadi bisa Microsoft Access, bisa Oracle, bisa MySQL, bisa SAP, dan lain-lain. Ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu database adalah dapat menyimpan data yang banyak. Nah, sekarang udah bisa miliaran record, itu udah bisa disimpan di dalam database. Nah, kemudian yang kedua, waktu akses yang cepat. Ya, jadi harus database itu didesain supaya orang bisa mengakses dengan cepat. Jadi kalau misalnya kita bikin database yang kalau kita panggil lama gitu loadingnya, itu nggak akan disukai oleh orang. Nah, seperti bank ya. Mungkin kalau Anda perhatikan di bank itu, kalau Anda lihat itu modenya kebanyakan mode teks. Mungkin semua ATM itu mode teks, termasuk di ininya ya, di pengelolaan atau di teller. Tapi kalau di customer service itu udah pakai window dan sebagainya. Tapi kalau di ATM, tahu nggak kira-kira kenapa pakai mode teks? Kalau kita lihat di ATM semua kan nggak indah gitu ya. Paling sekarang yang beda resolusinya aja, resolusi layarnya. Kira-kira kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, di dalam ini komunikasi data, khususnya yang terkait ATM, itu yang dibutuhkan adalah kecepatan waktu akses. Jadi kan kalau pakai mode teks itu lebih cepat. Jadi di samping database-nya harus cepat, kemudian komunikasi juga harus cepat. Nah, jadi ada 2. Jadi kalau kita
ngambil uang, itu kan ada yang cepat, ada yang lama gitu ya. Jadi uangnya baru keluar, jadi dia ngitung dulu terus baru keluar, atau ngecek dulu baru keluar. Nah, kalau itu semua ditunjang database-nya bisa cepat ya, memenuhi syarat waktu akses yang cepat, kemudian komunikasi data cepat, itu pasti akan disukai oleh konsumen. Saya tahun 94 aja, 94, 95 waktu di Thailand itu udah kecepatannya udah tinggi gitu ya, untuk ngambil uang di ATM. Jadi begitu kita pilih apa ya, misal ngambil uang berapa itu udah langsung keluar. Kalau di kita kan masih ada yang nunggu dulu gitu ya. Itu yang kedua ya syaratnya. Jadi tadi kenapa pakai teks, karena supaya cepat di dalam komunikasi data dan juga eh, cepat mengupdate saldo. Satuannya bisa sepersekian detik ya harusnya. Kemudian dapat diakses oleh user yang banyak atau multi user pada saat yang sama. Atau istilahnya SQL atau Simple Query Language. Nah, kemudian yang juga nggak boleh dilupakan adalah keamanan data. Jadi jangan sampai data bocor, data diakses oleh orang yang tidak berwenang. Nah, itu maka ada pengamanan data ya, ada PIN, ada password dan sebagainya. Integritas data ya, data harus transparan gitu ya, bisa maksud transparan itu untuk orang-orang tertentu bisa gampang dilacak gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan bisa atau penyimpanan itu bisa gampang dilacak. Kemudian ada fasilitas backup dan recovery, nah juga memegang peran penting. Jadi database ini harus bisa di backup dan di recovery. Jadi kalau terjadi kerusakan atau hilang datanya bisa di recovery dari data backup. Bahkan ada database atau aplikasi yang dia bisa secara otomatis memunculkan lagi ini data-data yang hilang gitu ya. Jadi dari awal ketika aplikasi yang digunakan itu dia setup dulu. Kalau ada file yang hilang, itu dia akan recovery dulu. Nah ini udah dijelaskan juga hierarki data ya. Kemudian BMS yang ada dewasa ini dapat digolongkan dalam 5 golongan atau yang biasa dikenal dengan istilah model sebagai berikut ya. Ada namanya FDBMS atau File Database Management System. Ini model BMS yang paling sederhana dan paling mudah dipelajari. Dan dengan model ini setiap data yang ada disimpan secara berurutan dalam satu database yang besar. Kemudian untuk mencari kembali satu data, aplikasi akan membandingkan data tersebut satu persatu mulai dari awal sampai data tersebut temukan. Jadi di sini yang paling sederhana ini kan istilahnya mencari datanya sekuensial. Jadi kalau kita mau cari data X gitu ya, itu dari mulai A dulu, A, B, C, D, E. Jadi diurutnya itu sekuensial ya, kayak kita memutar lagu pakai kaset seperti yang dulu saya sampaikan juga. Nah, kemudian ada Hierarchical Database Management System atau HDBMS. Dalam model ini, data disimpan dalam struktur pohon atau tree structure yang dimulai dari root sebagai tingkat teratas. Dari tingkat teratas ini kemudian bercabang ke bawah. Data disimpan sesuai dengan struktur pohon ini. Setiap cabang mempunyai satu jenis data tersebut dengan node. Tingkatan terakhir dari struktur ini disebut dengan leaf. Nah, jadi itu ada kayak diagram pohon ya. Kalau misalnya analoginya, kalau Anda membuat folder di dalam pakai Microsoft ya, pakai aplikasi Microsoft, itu ada kita misalnya membuat folder Unpas. Nanti di Unpas ada anaknya. Misalnya ada kuliah atau mata kuliah. Nanti mata kuliah itu ada semesternya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Jadi kalau Anda punya data-data, disimpan misalnya semester 1, ada mata kuliah apa saja, itu materi apa saja. Dari mulai materi kuliah, sampai dengan soal-soal ujian, dan sebagainya. Nah itu supaya nanti gampang mencarinya. Ya. Nanti anaknya
mata kuliah ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya. Ini seperti itu ya hierarki data itu. Jadi ibarat kita membuat strukturnya secara hierarki dari yang paling besar sampai yang kecil. Nah, kalau dikaitkan dengan kodifikasi, nah di situ juga sudah memperhatikan struktur. Misalnya seperti dulu kelas material, structure punya anaknya, ada Habim, ada apa berbentuk U dan sebagainya. Atau kalau piping ada, kalau kelas kedua piping punya anaknya lagi, ada pipa sendiri, ada flange, ada knee, elbow dan sebagainya. Nanti di bawahnya ada anaknya lagi. Ya. Nah itu hierarchical database management system. Kemudian ada network database management system atau NDBMS. Nah dalam model ini data disimpan dalam bentuk many-to-many relationship atau disebut juga dengan multiple parent-child relationship. Jadi hubungannya antara data tersebut sering disebut set. Jadi di sini di network database management system ini hubungannya bisa banyak ke banyak gitu ya. Jadi banyak bapak, banyak anak, nah itu bisa saling berhubungan gitu ya. Atau berbentuk network gitu ya. Sehingga data bisa saling support gitu ya. Kemudian ada namanya RDBMS atau Relational Database Management System. Dalam model ini, data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris, di mana setiap jenis data menjadi kolom dan setiap serangkaian data atau record menjadi barisnya. Nah, dari tabel tersebut, atau menjadi baris dari tabel tersebut. Antara kolom dengan satu tabel dapat dijelaskan atau direlasikan ke kolom di tabel yang lain. Nah, kemudian ini ada namanya Object Database Management System atau ODBMS. ODBMS berbeda dengan RDBMS. Jadi dalam hal ini cara data disimpan dan diakses ya. Jadi itu dianggap sebagai objek gitu ya. Biasanya kalau pakai Oracle itu udah ODBMS ya, Object Database Management System. Akses juga sebenarnya bisa masuk ke kelompok ini. Jadi dalam ODBMS, objek data dapat terdiri dari beberapa elemen data dan dapat membentuk relasi yang kompleks dengan menggunakan konsep objek. Jadi objek ini kan sekarang kalau aplikasi-aplikasi sekarang arahnya ke objek oriented. Jadi objek oriented itu semua elemen-elemen dari sistem informasi dianggap sebagai objek ya, termasuk data di sini. Nah di sini konsepnya seperti encapsulation atau dapat menggabungkan prosedur atau metode dengan suatu objek. Kemudian inheritance, mungkin nanti Anda akan lihat di desain aplikasi yang berbasis objek oriented ya. Itu nanti akan saya jelaskan di situ. Inheritance, kemudian polymorphism, dan juga tipe data user defined. Kemudian ada data objek, database objek. Dapat dikelompokkan menjadi ODBMS, yaitu database yang tadi disampaikan, atau ada ORDBMS, Object Relational DBMS. Ya. Nah ini merupakan database yang hibrid, ya, karena memungkinkan pengembang menggunakan model data sebagai objek dan masih dapat mengakses data dan melakukan relasi dengan SQL, Simple Query Language. Ya. Nah ini jenis-jenis DBMS ya. Jadi ada 6, jadi ada FDBMS, ada HDBMS, ada NDBMS, ada RDBMS, ada ODBMS, dan ada database objek. Oke. Ini salah satu contoh dari database menggunakan akses ya. Nah, di sini seperti dulu saya pernah sampaikan juga ini sebagai contoh nih. Jadi kita punya file-file, kemudian kumpulan dari file ini kan jadi database ya. Kemudian menjadi database ketika ada relasinya.
Ya, jadi ini relasi. Jadi kalau pakai akses, kode wilayah dan kode wilayah kita relasikan. Ini kita tinggal tarik garis ke sini. Ya, nanti Anda bisa coba tarik garis ke sini, ketemu kode wilayah juga. Nah, ini nanti akan menjadi satu relasi. Nah, ini satu, kemudian ini tak hingga. Ini artinya hubungannya adalah satu banyak. Jadi satu kode wilayah ini itu bisa digunakan oleh banyak ID UKM. Ya. Jadi satu kode wilayah bisa digunakan oleh banyak UKM ya. Karena ini tabel UKM atau file UKM. Nah, kemudian kota, ya, ID kota juga ini akan menjadi relasi atau hubungan banyak ke satu. Sebenarnya ini satu ke banyak juga ya. Jadi ini filenya ini masuk ke file induk, ini juga file induk. Jadi kota, ID kota, asal kota dan sebagainya ini ada di file induk. Nah ini file transaksi, jadi atau bisa juga ini file induk UKM. Jadi nanti nama UKM, dia kode wilayah yang mana, di kotanya yang mana. Nah ini nanti di sini di tabel UKM ini nggak perlu dicatatkan lagi nama wilayah. Di sini juga nggak perlu dicatatkan lagi asal kota, jumlah, kode wilayah, dan nama wilayah. Jadi ini bisa dimasukkan di sini hanya kode-kodenya saja. Nah, begitu juga dengan sini, ada tabel koperasi. Jadi, satu wilayah ini bisa mempunyai beberapa koperasi. Jadi, ada UMKM dan koperasi, ini dipisahkan. Kemudian ini hubungannya juga satu wilayah bisa beberapa koperasi. Ya. Kemudian, sini kode koperasi bisa dihubungkan dengan kode sentra. Nah, tinggal ini hubungannya, ini banyak ke banyak ya. Jadi, satu koperasi bisa berhubungan dengan banyak sentra atau sebaliknya satu sentra dengan banyak koperasi. Kemudian yang berikutnya ini relasi dengan komoditi. Nah, jadi satu wilayah bisa banyak komoditi. Ini juga nanti bisa dihubungkan dengan UKM maupun koperasinya. Seperti koperasi simpan pinjam pasti dia terbatas hanya pada simpan pinjam. Tapi kalau misalnya komoditinya koperasi ini termasuk jual beli bahan hasil pertanian, nah ini akan lain lagi. Ini tentu akan ada hubungan komoditi dengan koperasi ini. Itu mungkin yang relational database ya. Jadi ini ada file-file, ini file induk, ini file induk juga, tapi ketika ada elemen data yang bisa diambil dari file induk yang lain, maka di sini hanya dimasukkan kodenya. Nah, nanti mungkin akan Anda lihat di contoh normalisasi ya. Mudah-mudahan hari ini bisa saya sampaikan contoh normalisasinya. Nah, ini sekarang kita masuk ke normalisasi. Jadi, ini perancangan database yang diperlukan agar kita memiliki basis data atau database yang kompak dan efisien dalam penggunaan ruang, kemudian penyimpanan, kemudian cepat dalam pengaksesan dan mudah dalam pemanipulasian. Bisa tambah, ubah, dan hapus ya. Oke. Nah, biasanya di dalam proses normalisasi itu ada bentuk tidak normal atau unnormalized form. Jadi ini biasanya bentuknya adalah file aslinya ya. Jadi ini file aslinya nanti akan kita akses gitu ya, itu coba cari dulu ya yang normalisasi. Mudah-mudahan Excel-nya ketemu ya. Update PTBA.
Sambil menunggu ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai database tadi itu, Pak. Saya kurang paham tentang ini hybrid database. Itu gimana ya, Pak? Oke, kita lihat lagi ya. Nah, hybrid database itu kan dia bisa menggabungkan, ya. Jadi menggabungkan beberapa, bentar, saya ini dulu. Saya ini kan dulu. Itu yang paling ini ya, yang apa namanya database yang paling baru itu bisa menggabungkan beberapa database bahkan dari platform yang berbeda ya. Mana ya materinya tadi udah muncul belum materinya? Masih PPT, Pak. Ini Masih? masih PPT yang bentuk normalisasi. Oke, saya kembali lagi ya. Nah, ini tadi ya. Ini ya, jadi data objek ini sekarang kalau Anda ini kan dengan ODBMS ya, seperti pakai Oracle, kita bisa apa namanya bisa gabungkan database yang satu dengan database yang lain, walaupun ininya berbeda. Nah itu, karena kan sekarang kita kan kalau misalnya kita mau bikin database baru, berarti harus migrasi ya dari database yang lama, misalnya tadinya pakai akses ke Oracle. Nah, kalau seperti itu kan nanti ini apa namanya si database ini harus dimigrasi ya seperti tadi saya sampaikan. Nah, sekarang itu nggak harus dengan hybrid database ini karena dia berbentuk sebagai objek, maka database yang berbeda pun itu bisa kita panggil di aplikasi yang kita buat gitu ya. Jadi bisa ditambah-tambah gitu ya, bisa ditambah-tambah, database-nya bisa digabung tanpa harus di ini apa namanya di apa namanya dirubah ya. Nah, mungkin salah satu contoh di Telkom kan itu semua tuh pakai SAP ya dasarnya. Jadi dasarnya itu pakai SAP, sebagian besar aplikasi pakai SAP. Nah, ketika ada aplikasi baru, misalnya e-procurement atau CRM, itu dia tidak harus membuat database ke SAP. Dia bisa menggunakan database misalnya Oracle atau database MySQL gitu ya. Jadi bisa database yang berbeda, tapi nanti secara sistem, misalnya PT Telkom ingin melihat bagaimana kinerja pengadaan. Nah, dia bisa lihat di sistem ininya, di sistem SAP-nya, dia juga bisa melihat kinerja pengadaan. Ya. Berapa banyak yang terrealisasi pengadaannya. Atau sebaliknya gitu ya. Di aplikasi procurement bisa melihat misalnya data vendor manajemen yang ada di aplikasi SAP misalnya gitu ya. Nah, jadi yang namanya hybrid itu bisa berbeda ininya ya, berbeda platform tapi kita bisa gabungkan di dalam satu DBMS di satu perusahaan. Jadi aplikasi mungkin nanti lain waktu akan saya sampaikan bagaimana Telkom menggabungkan beberapa sistem. Nah, di sistem itu ada yang basisnya SAP database-nya, ada yang basisnya database yang lain. Itu mungkin ya jawaban terkait dengan hybrid database. Jadi namanya hybrid itu bisa
terus tumbuh gitu ya, digabung-gabung. Ya. Seperti misalnya kalau analogi yang lain, tahu nggak yang namanya mobil hybrid? Tahu nggak? Yang dimaksud mobil hybrid itu apa? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nah, mobil kan ada yang motor, ada yang listrik ya. Nah, kalau mobil itu motor saja, seperti yang sekarang banyak kita jumpai, itu masih mobil yang konvensional, yang motor ya. Jadi yang bedanya dengan motor listrik hanya beda penggeraknya pakai motor listrik. Kalau ini pakai motor yang berbahan bakar fosil ya. Nah, tapi kalau yang namanya hibrid, gabungan dari keduanya, motor listrik sama motor dari bahan bakar bensin ya. Nah, penggabungan dua penggerak ini itu diatur oleh komputer sehingga tujuannya kan buat menghemat bahan bakar. Ya. Jadi kalau mobil hibrid itu bisa 1 liter bisa 60 kilo atau ada yang 24 kilo tergantung dari pengaturannya ya. Jadi sampai sama dengan motor, hampir sama dengan motor. Motor juga sekarang kan ada yang 1:60, 1:50 gitu ya. Nah, tujuannya itu penghematan. Bagaimana cara menghematnya? Kalau di mobil hibrid itu kalau misalnya ketika kecepatan rendah, kira-kira yang lebih efisien yang mana? Motor berbahan bakar fosil atau motor listrik? Nah, itu diatur oleh komputernya. Jadi kalau yang lebih efisien adalah motor listrik, maka itu motor listrik yang digunakan. Nah, kalau misalnya di kecepatan tinggi, kalau motor dengan bahan bakar fosil itu lebih efisien, maka akan dipindahkan ke situ. Nah, pengaturan pindah enggaknya itu adalah diatur oleh CPU. Itu kalau di mobil ya, di mobil. Nah, kalau dulu motor listrik itu kecepatannya belum bisa tinggi, maka motor biasa yang konvensional itu bisa tinggi. Jadi pada kecepatan tinggi pakai motor konvensional. Nah, tapi sekarang motor listrik pun bisa kecepatan tinggi. Nah, itu mobil hibrid ya, mobil hibrid. Nah, kalau di database juga seperti itu. Jadi mana-mana aplikasi yang lebih efisien pakai SAP. Mana aplikasi yang database-nya lebih efisien pakai MySQL gitu kan. Karena kalau SAP itu kalau menurut saya paling mahal gitu untuk sewanya ya. Pengguna aja atau user itu harus punya lisensi. Punya lisensi itu harus ujian dan harus bayar lisensi. Jadi ketika akses aplikasi itu kita harus punya lisensi dan bayar tahunan gitu ya. Termasuk data dan sebagainya. Nah, jadi kalau bayangkan kalau semua aplikasi di Telkom atau di Pertamina pakai satu ini database-nya SAP, pasti jadi mahal. Nah, karena itu database yang lain itu bisa digunakan, aplikasi yang lain bisa digunakan. Nah, sehingga nanti akan dicari yang paling efisien yang mana. Misalnya kalau SAP itu mahal tapi aman dan juga fiturnya udah banyak gitu. Jadi untuk perusahaan akan lebih nyaman. Tapi ada aplikasi yang lain nggak perlu kenyamanan yang tinggi. Yang penting bisa mendukung operasional perusahaan gitu ya. Dan lebih murah. Karena kan bagaimanapun juga nanti hasil dari atau biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan software dan juga database-nya itu akan menjadi beban ke pelanggan. Jadi nanti biaya akan jadi mahal gitu ya. Harga akan menjadi lebih mahal. Nah, itu ya. Hybrid database seperti itu. Cukup apa ini? Ada pertanyaan yang lain? Cukup, Pak. Lanjut saja. Oke. Saya coba cari dulu yang ini tadi ya. Yang saya dulu udah pernah bikin supaya nggak bikin lagi maksud saya.
Jadi biar lebih jelas apa itu normalisasi ya. Laporan. Ada lagi pertanyaan yang lain sambil menunggu? Normalisasi. Biasanya saya share juga nanti ke itu. Ini sebenarnya, Pak, ya silakan. izin bertanya Pak, Ya silakan. mengenai yang ini yang ada di share screen, ini kan relasi ya Pak. Nah, kalau relasi itu apakah harus selalu berhubungan gitu Pak satu sama lainnya gitu? Apakah bisa gitu yang lain kan kalau di sini tabel wilayah ini kan kode wilayah terus di tabel UKM-nya sama-sama dihubungkan karena relasinya kode wilayah. Cuman ini yang di tabel koperasi agak sedikit berbeda gitu Pak, kode wilayah. Cuman ini relasinya saya kurang tahu ini di mananya. Itu berarti bisa berbeda gitu Pak. Yang Iya, apa sih hal-halnya gitu. bisa berbeda. Jadi kan tadi tergantung desainnya ya. Kayak misalnya tadi ini ya. Nanti ini dari normalisasi ini yang saya coba mau lagi cari ya. Kalau ketemu itu bisa dilihat di sini. Terus saya udah share juga ke ini ya mahasiswa yang ngambil mata kuliah saya sebelumnya. Normalisasi. Itu pakai Excel lebih mudah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi tadi relasinya tuh tergantung ini ya, tergantung nanti hasil normalisasi ini. Jadi kalau yang tadi kan normalisasinya menghasilkan relational database seperti yang ada di layar gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda punya hasil normalisasi yang lain, itu bisa dilihat di situ di apa namanya di hasil normalisasi yang kita buat ya. Maaf Pak, berarti ingin memastikan berarti nggak harus selalu berkaitan gitu ya Pak? Maksudnya nggak yang kalau misalnya ini kode wilayah, ini harus di tabel lainnya harus ada kode wilayah juga kayak gitu. Berarti nggak perlu harus ada berkaitan gitu ya Pak? Ya, ya itu yang dikaitkan itu adalah yang memang ada kaitannya, ada relasinya. Jadi ketika nggak ada relasi yang jangan dipaksakan. Oh iya, Ya, baik jadi Pak. kalau ada relasi baru dikaitkan. Dan itu pun hasil penurunan dari normalisasi tadi ya. Jadi mana yang bisa dipecah gitu ya database-nya, mana yang enggak. Jadi tujuannya itu tadi untuk mempercepat waktu prosesnya dan juga menghemat penyimpanan memori. Jadi penyimpanan memori. Jadi dan juga syarat dari database tadi tidak ada duplikasi. Jadi kalau ada data yang memang tidak perlu duplikasi, kayak nama Anda ya, nama Anda itu nggak perlu direkam di setiap data perwalian, kemudian di data apa nilai, absensi, nggak usah direkam lagi di database-nya. Jadi nama Anda hanya ada di data induk mahasiswa. Kalau muncul nama Anda di perwalian, muncul nama Anda di nilai, muncul nama Anda di jadwal kuliah, itu ngambilnya dari data induk mahasiswa. Ya. Jadi itu tujuannya. Tujuannya ke sana. Jadi bukan apa namanya, bukan begitu saja muncul itu relasi. Oh ini relasikan. Oh ini enggak, bukan enggak begitu.
Jadi ada tekniknya, yaitu ini yang normalisasi, atau mungkin saya ini aja ya, bikin aja daripada nyari lama, saya bikin aja contoh penggajian gitu ya. Oke, saya bikin contoh penggajian biar Anda juga bisa langsung melihat prosesnya. Kita kan masih ada waktu ya. Saya share screen-nya di stop dulu yang tadi. Saya share screen lagi. Ini Excel. Nah ini kan kosong ya. Excel kosong. Saya bikin tabel. Saya bikin daftar gaji karyawan. Oke. Sini ada nick-nya, nomor induk karyawan, ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat, ada golongan, ada gaji pokok, ada tunjangan. Nah, ini aja misalnya ya. Saya bikin ini total gajinya ya. Oke. Nah, ini aja 9 ya. Namanya ini AA, BBB, CCC, PDD, EE, kemudian FFF, PGG, HHH, III. Tanggal lahir acak aja ya, misalnya 17 Agustus 2000 1993. Januari Nah, ini anggap sama aja ya, kita copy paste. Nyatanya nggak begini ya. Alamat, jalan, AAA, jalan, BBB, jalan, CCC, jalan, BDD, jalan, EE, jalan, FFF, jalan, GGG, jalan, HHH, jalan, III. Golongan. Nah, golongan ada yang 2A, 3A,
3B, 2A, 2A, 2B, 3A, 3B, 2A, 2B. Oke. Gaji pokoknya untuk golongan sama harus sama. Ya, misalnya gaji pokok 1 juta. Untuk yang golongan 2A. Nah, $1,500,000, 2 juta, 2 juta untuk golongan 2A. Nah, ini harus konsisten ya. Kalau bukan di database, ini akan seperti ini kejadiannya. Jadi yang kita harus lihat golongan yang misalnya ini 2.250.000. Maka golongan 3B harus kita copy juga. Kemudian 2D belum ada ya. 2D berarti 1.750 misalnya ya. Oke, jadi udah. Nah, tunjangan ini juga akan berbeda ya. Biasanya ada pengaruhnya dari ini beban keluarga gitu ya. Jadi bukan beban ya, tunjangan istri sama anak. Istri biasanya 1 ya, bisa anak. Nah, ini status anak. Kalau menikah berarti ada istrinya berarti ya. Ini tidak menikah 0. Ini ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, 3, 3. Nah, tunjangan itu akan seperti ini ya. Misalnya kalau tunjangan istri 250.000, tunjangan anak kelihatan ya di layar ya. Anak bisa 150.000. Kelihatan di layar ya? Kelihatan. Nah, ini rumusnya kan gini. Berarti ini tunjangan sama dengan istri ditambah 2 kali anak. Nah, ini I14 kita bikin tab ya. Begitu juga F4. Kita bisa copy. Sama ya. Nah, ini ada yang salah. Oh, salah. Ini yang di bawah itu
istri anak 14, 15. 14, ya. Ini salah, bukan yang ini ya. Jadi yang ini dilepas. Ini. Nah, ini kalau saya kopikan, tunjangannya beda-beda ya. Kalau yang belum nikah, yang ada tunjangan anak, ada tunjangan istri. 14 kali 0. Begitu juga yang ini. Kali 0. Jadi dia nggak punya tunjangan. Nah, jumlah gajinya ini tambah ini. Ini terlepas dari UMR ya. Oke, nah ini daftar gaji. Ya. Ini daftar gaji. Oke, ini daftar gajinya. Kalau kita buat database-nya, ini ada field. Kalau misalnya ini namanya file daftar gaji. Field-nya itu ada NIK. Kemudian nama, tanggal lahir, alamat, status, kemudian jumlah anak ya, golongan, gaji pokok, tunjangan, jumlah gaji. Nah, ini nama fieldnya. Ini nama fieldnya. Kemudian ini tipenya. Ini misalnya numerik. Nama itu apa? Karakter. Tanggal lahir date. Alamat karakter. Status juga karakter. Jumlah anak numerik. Golongan karakter. Kemudian gaji pokok numerik. Tunjangan numerik. Ini yang bikin database-nya seperti ini. Kemudian width-nya. Ini berapa? 5. Width, ini namanya lebarnya ya. Tentu tiap database beda-beda istilahnya. Width-nya ini 5, karakternya nama 30, date-nya 8, alamat 50, statusnya ini paling panjang tidak menikah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 saja ya. 15, jumlah anak, numerik, anak paling banyak 10.
Ya, jam sekarang yang 10 udah jarang ya, jadi cukup 1 digit. Golongan 2A, 3D, 4E, paling tinggi 4E ya. 4E itu berarti 1 digit, 2 digit, lebih panjang yang 3. Ya, anggap 5 ya, 5 digit. Gaji pokok, kalau itu 10 juta, misalnya dengan 10 juta, maka sini kalau 1 juta itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 8 digit ya. Kalau lebih tinggi lagi, bisa lebih ini lagi, lebih banyak lagi. Tunjangan itu lebih kecil dari ini. Anggap sama aja 8 digit. Jumlah, nah ini mungkin 10 digit. Nah, ini kalau kita jumlahkan keperluan digit, keperluan datanya untuk satu record itu adalah 140. Nah, kalau misalnya kita punya karyawan 100 saja, maka untuk daftar gaji kita itu perlu 1.400 atau 14.000 karakter ya, nanti jadi byte dan sebagainya. Ini contoh sederhana aja. Jadi ini file database ini ya. Ini saya simpan dulu di materi kuliah. Nanti Anda bisa copy ya yang ini. Saya share nanti. Di Unpas, mata kuliah. Di sini aja disimpan. Ini adalah contoh normalisasi. Sebenarnya dulu saya pernah bikin juga, tapi bagusnya memang langsung ya. Kalau saya kasih udah jadi, biasanya suka bingung. Oke. Ini kalau kita punya 100, kalau punya 1000, maka 1000 ya. Maka kebutuhannya 140 karakter ya, memorinya. Jadi ini kalau kita simpan di satu file database, maka ini terjadi redundan. Yang redundan yang mana? Ini tanggal lahir walaupun sama nggak dianggap redundan ya. Alamat juga walaupun sama nggak dianggap redundan. Nah ini menikah tidak menikah, ini kalau status ini maka ini adalah redundan. Menikah tidak menikah, menikah tidak menikah. Maka, nah kalau jumlah anak ini nggak redundan ya. Golongan 2A, 3A, ada lagi 2A, ada lagi 3A. Nah ini redundan. Jadi berulang-ulang ini direkam ya. Jadi kalau ini di dalam satu database, maka di dalam database kita, di dalam file database kita, ini direkam berulang-ulang. Begitu juga gaji pokok. Walaupun ini pasti golongan dengan gaji pokok ada relasinya. Jadi 1 juta, 1 juta, 1 juta ini berulang-ulang. Duplikasi. Ya. Kemudian kalau tunjangan ini mungkin nggak ya, karena ada rumus. Walaupun berulang ini ada rumus ininya ya. Kalau jumlah yang nggak berulang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini kalau kita dari satu laporan ini yang ada berapa? 9 data lah. 9 data. Kita buat database-nya seperti ini ya. Jadi mau di Microsoft Access, mau di yang lain seperti ini. Nah, sekarang ini kalau disebut ini adalah file daftar gaji normalisasi dalam kurung atau ini MF0 ya istilahnya. Jadi level 0. Jadi level 0 itu apa adanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa dipecah sehingga data yang ada di dalam file ini tidak duplikasi, tidak tumpang tindih. Nah, maka kita coba pecah nih, ya. Kita coba pecah.
dari satu file ini itu menjadi 2 file. Misalnya ya, ada namanya, ini dilebarin dulu, berjudul, namanya file induk karyawan. Apa saja yang bisa kita masukkan di file induk karyawan? Nama, nah nik ya, kemudian nama iya, tanggal lahir iya, alamat iya, nah status. Jadi kita lihat ini yang berulang-ulang status ya, berulang-ulang status. Berarti kita pindahkan yang status ini, ya ini menjadi kode status. Kode status ya. Tipenya karakter, kemudian tipenya karakter, jumlah filenya karena cuma ada 2 ya satu digit aja ya. Maka yang ini jadi tadinya 140 karakter menjadi 126 karakter. Tadinya kalau untuk 1000 karyawan tadinya 140.000 menjadi 126.000. Nah, jadi dengan membuat yang duplikasi ini yang duplikasi ini dipecah. Jadi ini file induk karyawan. Ini kalau istilah normal form ke-1 ya, dari anaknya dibagi 2 menjadi file induk status. Ini NF1. Oke. Nanti ya kalau ada pertanyaan, setelah ini saya kasih kesempatan bertanya. Field-nya berarti di sini ada kode status, numerik 1. Kemudian ada deskripsi status ya. Atau nama status bisa ya. Nama field ini jangan harus unik ya, jangan sampai nama field itu sama gitu ya, walaupun di file yang berbeda. Ini kita punya kode status dan nama status. Nama status itu ada menikah, tidak menikah. Paling panjang ini adalah tidak menikah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 karakter. Oke. Yang ini bisa dihapus ya. Delete cell. Nah, jadi sekarang kita bisa pecah ya. Pecah filenya menjadi 2. Jadi dari ini menjadi 2 ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Silahkan ada pertanyaan. Sekarang kita jam masih 14.19. Ada pertanyaan, silahkan. Ngerti nggak nih yang saya jelaskan? Ada pertanyaan, silahkan. Dari saya dilanjut saja, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke normalisasi level ke-3. Jadi artinya di sini, di file ini, ya nanti kita buatkan juga seperti ini. Jadi di sini jadinya filenya menjadi begini.
Filenya menjadi ini, tapi status sudah berubah. Jadi ini kode status. Kode status. Kalau menikah 1, ya tadi ada yang nggak menikah ya. Nah, kalau tidak menikah misalnya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ya. Nah, ini kode statusnya jadi berubah jadi gini. Jadi kan lebih hemat ya. Walaupun dijumlahkan, ini masih 24 sama 26, masih 140.000, lebih banyak malah ya. Kalau kita jumlahkan kebutuhan karakternya, ini tambah, sorry, ini salah. Ini bukan lagi 1000, isinya cuma 2 kan, ada apa? Ada menikah sama tidak menikah. Jadi isinya cuma 2 data. Nah, 48. Kalau kita jumlahkan di sini jumlah itu sama dengan 126 karakter ditambah 48. Nah, ini udah lebih kecil daripada ini ya. Jadi dengan merubah data ini menjadi kode, ini menjadi lebih kecil. Oke. Sekarang kita pecah lagi. Kita buat di antara ini mana yang masih duplikasi. Kalau anak enggak tadi ya, golongan. Ya, golongan. Ini sebenarnya kalau golongan juga bisa nggak dianggap duplikasi. Karena memang setiap orang kan memiliki golongan yang berbeda-beda. Ya. Tapi yang terjadi duplikasi adalah ini. Adalah gaji pokok. Tunjangan enggak ya? Tunjangan itu rumus dari gaji pokok. Maka di sini kita pecah lagi yang ini dinormalisasi level 2. Ini level 2. Golongan tetap, tapi gaji pokok ini bisa hilang. Jadi ini hilang. Gaji pokok, tunjangan itu bisa hilang. Atau gaji pokok aja yang kita hilangkan ya, karena ini duplikasi. Gaji pokok hilang, kita delete cell A. Gaji pokok hilang. Maka di sini akan ada file gaji pokok. File induk gaji pokok. Ini level 2. Ini level 2. Jadi walaupun nggak berubah, ini jadi level 2, ini level 1 ya. Oke. Maka di sini, ini saya pindahkan. Saya pindahkan ke sini jumlahnya. Ini field-nya namanya golongan. Numeriknya tadi berapa? Kalau golongan 5 ya. Kemudian gaji pokok numerik
Gaji pokok berapa? Numerik. Delapan ya. Jumlah gaji ini nggak perlu ya. Jumlah gaji nggak perlu. Karena bisa di situ ya. Delete. Oke. Jadi di sini hanya ada golongan itu 1A, 1B, 1C, 1D, 4. Golongan dari 1 sampai 4, jadi 16. Di sini ada 16 kode golongan. Nah, sehingga di sini perlu 208 karakter. Nah, jumlahnya ini adalah ditambah dijumlahkan dulu ya. Ini udah berubah 118 ditambah 48 ditambah 208. Jadi ini berkurang lagi dari sini. Ini tadi jumlahnya 126,48, ini jadi 118,256. Nah, di dalam database-nya ini menjadi begini. Jadi ini hilang. Gaji ininya hilang. Ya. Ini jadi hilang. Ini saya pindahkan ke sini. Ctrl C. Nah, jadi ini hilang. Yang ini jadi pindah ke sini. Nah. Referensinya adalah ini menjadi yang ini. Ini kalau disimpan di database jadi begini ya. 2A, saya buat gini aja. Yang ada aja ya. 2D, 3A, 3B ya. Ini yang lainnya hilang. Nah, jadi yang ada, ini nanti kalau lengkap lagi kan tadi ada 16 ya. 1A, 2B, 2C, dan seterusnya. Ini saya ambil yang terkait dengan hitungan ini aja. Nah, jadi sini, kalau dia golongan 2A, dia akan ngambil data dari sini. Kalau dia golongannya, jadi setiap golongan 2A, ini saya bikin referensi ya. Setiap golongan 2A, dia akan ngambil di file yang sama. 2A ya. Nah, sekarang golongan 3A. 3A dia akan ngambil dari 3A ini ya, gaji pokoknya. Saya bikin referensinya. Untuk 3A cuma ada 2 ini ya. Oke. Kemudian 3B ya. 3B ini. Salah ininya ya. Nanti saya bisa rubah lagi. 3B ini isinya salah itu ya. 3B saya copy lagi. 3B. Harusnya 3B kan lebih tinggi ya. Kemudian 2D.
Nanti Anda bisa lihat ya perbedaan ya, yang dimaksud dengan duplikasi itu apa, yang atau redundan itu apa. Terus apa kesulitannya? Ini. Oke. Nah, sekarang kita edit dulu nih 2A berapa? 2 tuh gaji pokoknya 1 juta, 2D 1.750.000, 3A 3A berapa gajinya? 2 juta, 3A 2 juta, 3B 2.250.000. Oke, nah ini berubah lagi ya. Sama nggak dengan yang ini? Sama ya. Ini dan ini sama. Nah, tapi file gajinya ada berubah ya. Ini dipisahkan di sini. Nah, kita lihat apa bedanya normalisasi yang kedua dengan yang ketiga. Yang ke satu dengan yang kedua. Kira-kira ada bedanya nggak? Kalau jumlah karakternya lebih sedikit ya. Kira-kira di mana bedanya? Nah, ini kaitan dengan redundansi. Silahkan Anda lihat di situ perbedaannya apa. Isinya sama, kemudian file gaji pokoknya dipisah. Nah, kira-kira perbedaannya di mana? Silahkan. Ada pendapat atau pertanyaan? Silahkan. Pak izin menjawab. Silahkan. Berarti ini nggak ada pengulangan lagi gitu Pak, karena udah diberikan apa namanya, udah ditentuin statusnya gitu, golongannya yang 2A itu berapa, jadi nggak ada pengulangan lagi gitu Pak. Betul ya. Jadi itu nggak ada pengulangan, nggak ada redundansi lagi. Jadi di gaji pokok aja ya. Ini bayangkan kalau misalnya Anda bikin database ya, gaji pokoknya itu seperti ini di dalamnya. Kemudian bandingkan dengan yang ini, gaji pokoknya dipisah. Ini referensi ini sama dengan kalau kita simpan di database ya. Coba lihat perbedaannya. Kalau misalnya saya ingin menaikkan gaji pokoknya 10%. Atau yang 1 juta jadi 1.100.000 misalnya. Maka saya akan edit yang ini 1.100.000 untuk yang 2A. Nah, kalau kita nggak normalisasi, maka kita harus cari lagi nih yang golongan 2A 1.100.000, golongan 2 lagi 1.100.000. Golongan 3A saya naikkan jadi 2.200.000. Saya harus cari lagi nih golongan 3A ya. Ada 2 ya. 3B saya naikkan jadi 2.500.000. Maka 3B harus cari lagi. Yang 3B harus kita cari lagi. Nah ini. Nah, pertanyaannya, apakah semua udah dirubah? 3D misalnya, 3D belum ya. Saya naikkan jadi 2 juta. Maka harus saya copy lagi. 2D ya. Coba bayangkan, Anda bayangkan, kalau saya merubah daftar gaji ini di database, berarti semua gaji pokoknya si karyawan yang sama harus saya rubah satu-satu.
Dan ini yang akan menimbulkan kesalahan. Mungkin nanti begitu gajian, kok saya sama-sama golongan 2, kok nggak naik gitu ya. Padahal kan kebijakannya golongan 2 itu naik. Jadi 1.000.000 jadi 1.100.000. Nah, lihat angkanya, ini beda dengan ini ya. Nah, kalau datanya dipisah seperti ini, saya mau naikkan golongan 2A jadi 1.100.000. Golongan 2D jadi 2 juta. Golongan 3A jadi 2.200.000. Golongan 3B jadi 2.500.000. Jadi saya cukup merubah satu data ini aja. Semua data akan berubah nih. Coba lihat. Sama nggak hasilnya? Sama nggak? Sama nggak hasilnya? Sama, Pak. Sama ya. Berarti dengan dinormalisasi, maka saya nggak usah merubah gaji pokok untuk golongan masing-masing golongan satu-satu gitu. Cukup ini aja di database-nya, database gaji pokok. Nah, itu yang dimaksud dengan normalisasi ya. Nanti ini saya share ya. Saya share ke grup atau ke perwakilan. Nanti minta ke saya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini penting ya, di dalam mendesain database tuh seperti ini prosesnya. Nah, mungkin kemarin yang Anda lakukan belum nyampe ke sini ya. Nah, ini nanti ada menjadi relational database. Kode status dengan kode status di sini. Ini jadi relasi nih. Ya. Jadi yang tadi pertanyaan, bagaimana kita merelasikan? Nah, kayak gini. Kode status ini nanti akan menentukan besaran tunjangan. Ya. Kemudian dengan ini, golongan. Di sini ada golongan. Maksudnya kode golongan sebetulnya. Kode golongan dengan kode golongan. Atau ini karena ini sama-sama golongan, ini bisa direlasikan nih. Direlasikan. Ya. Jadi ketika mau ngitung gaji keseluruhannya, gaji pokoknya yang ambil dari sini. Relasi dari sini. Ya. Jadi kalau dia golongan 2A, direlasikan ke sini, 2A itu berapa sih gaji pokoknya? Ngambil dari sini. Oh, gaji pokoknya 1 juta. Dikalikan dengan tunjangan dan sebagainya. Ya. Oke, itu mungkin yang normalisasi ya. Nah, ada pertanyaan? Ini udah jam 14.39, 1 menit lagi. Untuk yang lainnya, silakan Anda baca saja ya. Ini nanti saya mau tampilkan di Microsoft Access ya, minggu depan. Minggu depan kan belum UTS ya, karena mundur. Coba dicek lagi, minggu depan masih, kalau nggak salah masih kuliah 1 kali lagi. Jadi UTS-nya mundur seminggu, tapi dicek lagi ya. Apakah itu berbeda untuk angkatan baru dengan angkatan lama gitu ya. Tolong dicek lagi. Ini nanti saya masukkan ke akses dan juga nanti kita lihat relasi datanya seperti apa ya. Membuat relasi data seperti apa dan juga nanti bagaimana membuat laporannya ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum ditutup? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita ini mudah-mudahan ini memberikan kemampuan dan keahlian Anda tambahan ya, wawasan tambahan untuk melengkapi nanti Anda di dunia pekerjaan ya. Semoga berkah ilmu kita hari ini, kemudian Anda juga tetap sehat selalu, termasuk saya juga. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya, saya tutup ya.